Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya mempartisi harddisk setelah menginstal Windows. Kalau misalnya dia harddisk baru atau laptop baru itu biasanya hanya ada drive C ya. Sedangkan Tri langsung CD-ROM, belum ada partisinya untuk menyimpan data, jadi datanya masih kesimpan di My Document. Sedangkan My Document ini nanti kalau diinstal ulang dia akan hilang ya. Jadi kita butuh partisi D agar nanti kalau diinstal ulang datanya tidak hilang. Untuk membuat partisinya, kita klik kanan komputer, kemudian klik manage. Nah, di sini kita sudah masuk ke komputer management. Kita pilih disk management. Ini adalah harddisknya, ini adalah CD-ROM, ini CD-ROM handphone. Nah, yang akan kita bagi adalah partisi C-nya ini. Jadi kapasitasnya 200 GB. Kita bagi misalnya 100 GB, 100 GB ya. Sebelum membaginya, kita rubah dulu DVD-nya ini karena dia di sini D. Kalau misalnya kita bagi dua berarti ini nanti adalah C sama D. Jadi ini kita rubah menjadi E. DVD-nya sudah menjadi E. Sekarang kita buat partisinya. Kita klik kanan. Kemudian kita klik sync volume. Setelah itu muncul tampilan sync C ini ya. Di sini adalah kapasitas yang akan kita potong dalam satuannya MB, yang itu artinya kalau misalnya 1 GB itu berarti dia 1000 MB ya, 1000 sekian MB, 1024 MB ya. Jadi kalau misalnya kita mau motong 100 GB berarti di sini kita kasih 100.000 MB. Ini adalah sisanya, yang artinya ini adalah C-nya. Ini adalah yang dipotong. Sini kita potong 140. Jadi C-nya 50 GB. Setelah itu kita klik sync. Ditunggu processingnya. Setelah terbagi, maka di sini akan ada unallocated, yang artinya dia partisi kosong. C-nya jadi 48 GB atau 50 GB dibulatkan. Nah, di sini sekarang kita akan buat sebagai partisi D untuk menyimpan data. Kita klik kanan, kemudian klik New Simple Volume. Klik Next. Ini kita gunakan semuanya saja. Klik Next. Ini adalah D. Klik Next. Misalnya di sini kita kasih nama data quick format ya. Kemudian klik Next. Klik Finish. Setelah partisinya jadi, kita lihat di Explorer, kita cek
Di sini sekarang sudah ada partisi D, yaitu data 140 GB yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data-data ya. Nah, selain cara ini, bisa juga kita menggunakan aplikasi lain, misalnya seperti Minitool Partition Wizard. Kita download dulu. Minitool Partition Wizard. Kita pilih yang dari partitionwizard.com ini ya, dari situs resminya. Kemudian kita klik download. Tunggu sampai proses downloadnya selesai. Setelah selesai, sekarang kita install. Klik open. Klik run. Kemudian ini ada license agreement ya, atau persetujuan. Jadi Minitool Partition ini bisa digunakan untuk privatnya. Kita klik exit, kemudian klik next, klik next, klik next, next, install. Klik finish. Kita close saja ini. Sekarang kita buka partisinya. Setelah itu kita klik Minitool Partition Wizard. Nah, di sini ada D1. D1 ini berarti di harddisknya. Ada partisi D yang kita buat tadi. Kalau misalnya kita mau bagi lagi, kita klik kanan. Kemudian kalau di sini kita pilih resize ya. Move atau resize. Nah, untuk membaginya kita bisa menarik yang sini, kita tarik. Misalnya 70 GB, sisanya 65. Dia bisa ditaruh di depan atau bagian belakang, kita bisa geser. Tapi pertama kita buat bagian depan dulu, kemudian klik OK. Sekarang ada kosong. Yang kosong ini sekarang kita buat partisi baru ya. Misalnya data 2, kita klik kanan, kemudian klik create. Kita kasih nama data 2. Kemudian create as-nya ini pilih logical ya, karena dia untuk data. Yang primary itu untuk sistem saja. Kemudian klik OK.
Ini juga kita rubah ke logical aja, kita klik kanan, kemudian set as logical. Jika sudah selesai jangan langsung di close ya, kita klik apply dulu, klik yes. Klik OK. Sekarang kita cek di Explorer. Di sini udah ada data 2. Dia sebagai G ya. Untuk mengaturnya kita bisa ke disk management. Nah, di sini selain untuk membuat partisi, Manitool ini juga bisa untuk mengcopy partisi ya. Yang artinya kalau misalnya kita copy dari partisi data ini ke data 2, maka data di data ini, data di D ini akan berpindah di copy ke data G. Atau misalnya juga bisa kita untuk copy disk, mengcopy hard disk 1 ke disk 2 dengan struktur yang sama persis dan datanya sama persis. Sekian tutorialnya dan terima kasih.